cek seterusnya cek. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'illah sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyillah amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan haribah alam sayyidil wujud sayyidil kauni sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada ibunda tercinta saya yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada para jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini malam adalah malam di mana hari Asyura di bulan Muharram, di bulan yang sangat mulia. Karena 10 hari pertama di bulan Muharram banyak-banyaklah berbuat kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas 1000 kebaikan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di antaranya mungkin kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah SAW, supaya hati kita mendapatkan ketenangan, supaya hati kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nangis? Ininya aja bawa ininya bawa ini belum selesai. Belum selesai mainnya. Kita lanjut kajian minggu kemarin yang Jumat, karena memang terhambat waktu. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan tentang hadis yang mana daripada Rasulullah SAW. Ruwiya 'ani Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala man tahawwanu bi salati ma'al jama'ati aqibatullahi ta'ala isna asarata balayat. Barang siapa orang yang santai-santai orang-orang yang melalaikan tentang sholat dan berjamaah, ini melalaikan bukan meninggalkan. Tahawwanu itu bermakna melalaikan. Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang yang melalaikan sholat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 12 perkara. 12 perkara itu apa? Bala, yaitu suatu bala. Bala itu apa? Penyakit dan atau misalkan siksaan atau hukuman untuk orang tersebut yang meninggalkan apa? Yang melalaikan sholat dan melalaikan sholat untuk berjamaah. Kadang-kadang malas ke masjid, malas ke musola, enaknya di rumah. Karena apa? Di rumah mah cepat, ya 3 menit selesai. Padahal langkah dari rumah ke masjid itu
dihitung sama malaikat, dicatat sama malaikat. Ya, ini luar biasa, luar biasa sampai Allah Subhanahu wa taala ya memberikan bala terhadap orang yang lalai untuk sholat berjamaah. Salah satu dunia yang tiga Allah turunkan di dunia. Wasalasun indal maut. Terus yang tiga lagi Allah turunkan ketika dalam keadaan mati, ketika kita menghadapi mati, mau mati apa? Setelah kita mati, ketika kita meninggal dunia, Allah berikan tuh tiga bala. Wasalasun fil qabri, dan Allah berikan lagi tiga nanti di dalam kubur. Berapa tuh? 9. Wasalasun yaumal qiyamah, Allah berikan lagi tiga lagi nanti di hari kiamat buat orang itu tuh. Masya Allah, ini ajabnya berlangsung ya. Dari mulai dia hidup, kemudian dia meninggal, kemudian di dalam kuburnya, setelah itu di hari kiamatnya pun. Ya Allah ya Rabb, karena apa? Hari kiamat itu bukan hanya makhluk yang hidup, makhluk yang mati pun ruhnya semua merasakan dahsyatnya hari kiamat. Itu orang sudah meninggal, ruhnya merasakan hari dahsyatnya hari kiamat. Saking dahsyatnya hari kiamat. Kalau ada misalkan gempa, misalkan runtuh bangunan, di dalam orang yang sudah mati itu nggak merasakan ketiban karena ya memang sudah meninggal. Tapi nanti hari kiamat luar biasa. Ketika dihancurkan bumi ini, semua yang ada, makhluk hidup dan makhluk yang sudah tidak ada pun semua merasakan kebingungan, kecuali orang yang mempunyai amal. Merasa tenang, merasa santai. Orang yang banyak amalnya, orang yang banyak amal yang baik, di hari kiamat santai-santai baik. Tapi sebaliknya, orang yang punya amal, walaupun dia sudah meninggal, ruhnya itu kebingungan. Karena apa? Ini sudah datang hari kiamat. Subhanallah, saking dahsyatnya hari kiamat. Wa amma salasul lati fid dunya. Kemarin malam Jumat saya menjelaskan azab yang dikirimkan ketika di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiga perkara. Al-ula yarfa'ullaha barakatan min kasbihim wa rizquhu. Yang pertama, tiga perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab di dunia. Yang pertama, Allah akan angkatkan keberkahan daripada hartanya. Luar biasa nih ketika di dunianya. Yang kedua, wasani yazzi'u minhu nurus salihin. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan orang tersebut daripada cahayanya orang-orang yang soleh.
Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Sebelum lihat orang sholat tinggal mau dekat. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Nggak mau ngumpul sama orang yang sering ngaji, nggak mau ngumpul sama para kiai, nggak mau ngumpul sama para habaib. Karena apa? Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih parah lagi, jika orang itu meninggalkan sholat, Allah akan berikan penyakit yang namanya penyakit itu bisa menular kepada 7 saudaranya, 7 keluarganya. Kalau orang itu meninggalkan sholat, maka 7 daripada keluarganya akan mengikuti dia meninggalkan sholat. Itu namanya penyakit menular. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Ya. Yang ketiga, azab yang diturunkan ke dunia. Wasalisatu yakunu maghdudun fi qulubil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab kepada orang tersebut. Dia akan benci kepada orang-orang yang beriman, akan dibenci oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang mukmin. Makanya ada ketika orang meninggal, orang-orang itu jarang melayan atau jarang takziah kepadanya. Karena apa? Kesel sama orang tersebut, benci sama orang tersebut. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan azab seperti itu. Banyak tak orang yang meninggal tapi sedikit yang takziahnya, karena Allah berikan azab. Dia tak mau sholat, dia melalaikan sholat, gak mau berjamaah. Tuh, ini di dunia. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya. Wa amal lati indal maut. Yang 3 lagi selanjutnya, yang 3 lagi azab diturunkan ketika setelah meninggal. Perula yang butuh ruhuhu al-tasani walau syarr. Ma'un anharu. Masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab ketika setelah meninggal. Dalam keadaan meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan orang tersebut azab ketika dalam keadaan mau sakaratul maut. Allah berikan dahaga yang sangat luar biasa. Walaupun dikasih minum, tetap dia merasa haus dan haus. Akan diberikan rasa haus ketika menghadapi sakaratul maut. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Wasaniyatu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan memberikan yang mana sakaratul mautnya itu melebihi daripada siksaan orang tersebut. Ini akan menghadapi sakaratul maut yang sangat luar biasa. Nauzubillah summa nauzubillahi min bidzalik. Ini Masya Allah luar biasa. Susah meninggalnya. Udah pakai daun kelor, udah disiram, udah segala macam, udah di stroke, belum juga meninggal. Karena apa? Allah berikan kesusahan, Allah berikan siksaan, Allah berikan susah dalam sakaratul mautnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min bidzalik. Wasalisu yukhal alaihi yazawalul imani ta'udzu billahil azim. Yang terakhir, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ajab terhadap orang tersebut. Keimanannya hilang, tidak ada amal sedikit pun. Orang tersebut meninggal dalam keadaan khusyuk, su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini bagi orang yang lalai meninggalkan sholat, yang mengerjakan sholat lalai, Allah akan berikan ajab 3 perkara setelah dia meninggal. Apalagi kalau kita meninggalkan sholat lebih daripada itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wa amalati fil qabri. Selanjutnya 3 perkara, 3 ajab di dalam kubur. Per'ula yudhiku alaihi saman munkar wa nakirun. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan selanjutnya 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, Allah akan persulit orang tersebut menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Siapa Tuhanmu? Gak tahu, gak bisa jawab. Siapa nabimu? Apa bawaan kitab? Gak bisa jawab. Siapa imammu? Gak bisa jawab. Karena Allah berikan kesulitan buat orang tersebut, karena di dunianya lalai mengerjakan sholat. Wasaniyatu tasjidu alaihi zulmatul qabri. Ya Allah ya Rabb. Yang kedua, Allah akan berikan siksaan yang sangat luar biasa di dalam kuburnya, melebihi siksaan-siksaan kaum-kaum tersebut. Allah akan berikan siksaan pasti itu banget, siksaannya banget, bahkan akan dihancurkan, digencet sampai remuk tulangnya, dijadikan lagi lagi terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Wasalisatu yadiku qabrihi hatta tarji'at alamatul khul.
Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab terhadap orang tersebut di dalam kuburnya. Kuburannya akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tangan ketemu tangan. Nauzubillah wa nauzubillah min zalik. Kita sampai digecek oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan kiri dan tangan kanan itu menjadi satu. Akan dipersempit di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang lalai tentang sholat di dalam kuburnya, ya Allah, semakin disiksa, semakin disiksa. Wa amalati fi yaumil qiyamah wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut nanti. Yang terakhir adalah 3 perkara bagi orang yang melalaikan sholat. Insyaallah akan nanti kita akan lanjut. Allah akan turunkan 3 azab lagi nanti di hari kiamat. Insyaallah kita akan lanjut nanti malam Jumat. Ya, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan. Insyaallah nanti selesai acara ini saya langsung pulang karena langsung ke rumah sakit mau gantiin yang jaga. Ya, doain mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang dari kemarin belum istirahat. Kemarin jam 5 pagi itu udah berangkat ke Banten, pulang jam 12 malam. Tadi pagi jam 9 berangkat kerja, berpulang sekarang langsung ke majelis. Ya, dari majelis sampai nanti di rumah sakit sampai pagi, nanti jam 7 berangkat lagi kerja. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap kepada rekan-rekan semua tetap semangat dan tetap istiqomah di dalam majelis karena perjuangan kalian masih panjang. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Insyaallah setiap yang kita perjuangkan demi yang kita perjuangkan dalam hati yang ikhlas, insyaallah pasti Allah akan tunjukkan jalan yang mudah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.